Oh, Felix Chandra selalu jadi yang pertama ya. Luar biasa. Liu Vivi, hai Felix Chandra dari mana sih? Dari kota mana sih? Masih aku kayaknya perlu diservis deh, ini panas. Terus semoga nanti HP ku nggak kepanasan kayak kemarin. Kalau HP ku kepanasan dia bisa tahu-tahu mati gitu. Jadi nanti aku kayaknya IG live-nya 40 atau 45 menit gitu sih. Atau ya aku bablasin aja nggak apa, tapi kalau sampai mati itu artinya HP ku kepanasan. Dan tetap di up rekamannya di YouTube atau di IG live. Hai selamat malam Budi Kaiing, Aritonang Daniel, Andri Kris Lahu, Enawa, Dian Pangesa, Huang Lina, Mrs. Nur Hayati, Teddy Polandra, Hayati Liha, Sinta S. Liu, Eka Putra, Erik Strada, Yoko Lestari, Liu Vivi, Felix Chandra, oke. And Suwan Diaman, Aritonang Daniel, Tobing Daniel 94, Alexander Hardian, Putri Tiara 123, Tobing Daniel. Dan sebelum aku lanjutkan teman-teman, aku mau ingetin teman-teman untuk share Instagram live malam hari ini supaya semakin banyak orang mendapatkan literasi atau pengetahuan yang lebih oke untuk bentar ya. Untuk belajar saham, di sebelah kanan bawah itu ada tombol segitiga, panah kanan, panah ke atas ya. Nah, itu boleh dipencet untuk di-share ke teman-teman. Diganti AC. Saya ada tanya di DM, tolong dibahas. Boleh tolong ditulis di kolom question lagi nggak? DM-nya nggak kebaca nih, teman-teman. Sudah makan? Sudah dong. Kalian udah makan belum? Sambil apa ya? Lagi pada ngapain semuanya? Udah windress ya? Gak usah dipikirin. Udah dibilang pokoknya dinikmatin aja ya. Jadi dinikmatin aja, gak usah dipikirin. Oke, baiklah, kita akan mulai Instagram live malam hari ini. Dan aku seneng nih, udah makin banyak yang tahu kalau IG live-nya sementara ini jam 7 ya, jam 7. Alasannya bukan karena bola lagi, tapi karena aku mau apa ya, mau bobok lebih awal. Bukan berarti bobok jam 8, jam 9 juga sih, enggak. Karena kita punya ritual ngobrol-ngobrol dulu, anak keluar masuk kamar, kadang masih minta makan, inilah itulah. Jadi ya anyway, kemarin sih masih malam juga boboknya. Anyway, semoga bisa lebih oke ke depan. Aku mulai ya, start dari composite atau dari IHSG dulu. Lagi pada ngapain kalian? Nonton IG live sambil ngapain? Oke, teman-teman, IHSG-nya, sorry ya, aku agak delay bentar, tadi ada ngetik sesuatu. IHSG-nya ini naik sekitaran 0,99% dan ini rapi banget, konsolidasinya tuh rapi banget. Aku ngelihat ini tuh sebagai satu tanda yang bagus sih. Dan tahu nggak teman-teman, nyadar nggak? Ini pattern IHSG kayak gini nih, ini mirip kayak saham dari sektor apa coba? Tahu nggak? Ini mirip dari sektor apa nih? Mungkin ada yang bilang banking big caps, karena banking big caps banyak yang ini gerakin IHSG karena besar size-nya. Ada juga yang bilang dari teknologi, sektor teknologi. Wah, tapi ternyata enggak nih, sektor teknologinya malah masih turun nih. Contohnya GoTo atau Gojek Tokopedia. Nah, ini masih turun nih, masih di bawah kayak gini. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini. Ternyata nggak sama. Yang mirip, tapi aku bukan mau ini ya, bukan berarti aku ngepom-pom teman-teman untuk masuk ke saham ini, enggak ya. Mirip kayak Bumi Resources. Perhatikan, ini patternnya Bumi naik terus sideways gini. Kebetulan, mungkin kebetulan gitu. Aku nggak bilang Bumi yang gerakin IHSG kita. Ini aku buka IHSG ya. Nih,
Ini IHSG-nya. Sebentar ya, ini masih di Bumi Resources. IHSG-nya lagi loading nih. Mirip kan? Nah, teman-teman, kalau nggak ada hadiahnya pada malas jawab. Bukan malas, mereka nggak ngerti. Nggak ngerti jawabannya apa. Jadi sebenarnya ini mewakili sektor komoditas batubara. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sektor batubara ini merupakan sektor yang sebenarnya merupakan lumayan gede pengaruhnya terhadap pergerakan IHSG belakangan ini. Fluktuasinya tuh lumayan gede, driven by coal sektor gitu. Nah, jadi teman-teman, kita nggak akan hanya melihat sektor perbankan dan teknologi aja, tapi kita juga akan lihat batubara juga ya teman-teman ya, yang memang masih sideways sih gitu. Oke, terus hari ini yang menarik ya teman-teman, kalau kemarin market value tuh sempat kecil-kecil di awal-awal pesta bola World Cup tuh cuman 9 triliun, 10 triliun. Hari ini tahu nggak? Value market itu 26,5 triliun. Ya, jadi market value hari ini 26,5 triliun. Keren ya. Kenapa? Karena ada rebalancing dari MSCI Index gitu. Nah, MSCI ini sebenarnya apa sih? MSCI ini merupakan sebuah indeks yang dibuat oleh Morgan Stanley ya. Jadi singkatnya sih sebenarnya kayak gitu. Terus adanya rebalancing ini dari MSCI bikin banyak. MSCI itu singkatan apa sih? MSCI itu Morgan Stanley Capital International. Dengan adanya rebalancing dari MSCI ini bikin banyak fund manager reksadana yang mereka juga melakukan perubahan atau rebalancing pada portfolionya. Jadi satu saham yang masuk ke MSCI itu cenderung akan diakumulasi atau dibeli oleh reksadana. Tapi kalau misalkan saham itu keluar dari MSCI juga, dia bakalan cenderung dibuang oleh fund manager reksadana. Nah, jadi market value hari ini 26,5 triliun itu tinggi karena ada rebalancing dari MSCI itu sendiri. Dan fund itu ada ngebuang dan ambil saham yang di deletion dan di add dalam MSCI ini pada waktu closing, pas closingan tadi. Terus hari ini transaksi paling gede itu ada di saham BBCA 3,6 triliun rupiah, BBRI 2 triliun rupiah, Bank Mandiri 1,9 triliun rupiah, TLKM 1,6 triliun rupiah, ADMR 1,5 triliun rupiah, TBIG 1,3 triliun rupiah. Saya bercita-cita pengen jadi salah satu pemegang saham BBCA masuk dalam jajaran 5%. Ngimpi ya, gede banget ya. Ngimpi boleh dong ya. Jadi ini memotivasi untuk nabung saham BCA. Tiap turun dibeli. Yang penting judulnya punya duit. Yang paling pusing adalah gak punya duit. Itu aja. Jadi bukan harga saham turun, yang paling pusing itu gak punya duit. Harga saham turun, kalau masih punya duit gak apa-apa, masih bisa beli lagi. Apalagi kalau sahamnya bagus. Oke, aminkan saudara-saudari. Kita coba lihat dari saham yang hari ini kita bahas big cap perbankan lagi. Semoga teman-teman gak bosan ya, karena hari ini big cap perbankannya itu aktif banget gitu dan keren banget teman-teman. Hari ini tuh BBCA-nya tuh naik dengan volume transaksi gila pol gitu ya. Teman-teman kalau nanya saya nambah nggak hari ini? Enggak sih, aku pengennya belinya tuh pas dia turun. Tak tunggu wes turunnya kapan. Sambil sekarang aku nabung-nabung dulu, ngumpul-ngumpulin dulu. Sempet tergoda duitnya masukin ke FR, sempat tergoda duitnya masukin ke deposito berbunga tinggi, tapi depositonya katanya nggak ada ininya, nggak ada penaltinya. Jadi kayaknya boleh sih. Aku pikir masuk situ boleh sih. Nah nanti kalau BCA-nya turun, aku mau masukin di situ. BCA anyway aku juga udah punya lumayan banyak, tinggal menikmati aja sebenarnya saat ini. Ngamuk dia bener, hari ini BCA-nya naik 3,62%. Kalau untuk saham blue chip kayak gini tuh 3,62% tuh gede guys. Jadi seandainya kalian beli saham-saham kayak gini ya boleh 2 atau 3 kali lipatnya dari beli saham normal. Kalau teman-teman nanya aku beli berapa kali BCA ini dari porsi tradingku,
Ada deh, mau tahu aja. Yang jelas pastinya lebih gede. Kenapa? Karena dia naiknya kecil-kecil 3,62%. Jadi ya kalau mau cuan gede ya pastinya dibeli dengan porsi yang lebih gede gitu. Nah, jadi teman-teman, ini target kita 9650 kayak bakalan tercapai dalam waktu 1-2 hari nanti. Dan target 10.000 ini bisa tercapai di bulan Desember. Tapi setelah itu hati-hati. Setelah itu hati-hati karena bisa koreksi. Wah, kalau hati-hati gimana dong? Beli di pucuk ntar nyangkut, tenang aja. BCA ini kalaupun turun juga nggak akan banyak ya. Makanya aku bilang meskipun valuasinya udah mahal ya masih bisa naik terus gitu. Terus kemudian di M-Trade kita juga ada sempat trading saham perbankan gede, salah satunya juga BRI. Kemarin kita udah profit taking, dan BRI ini sebenarnya tadi gerakannya juga imut-imut aja, tapi sore hari pas closingan langsung cuy naik tinggi nih. Kenapa? Yaitu tadi karena ada rebalancing MSCI dan mereka menambahkan bobotnya pada saham-saham ini. Nggak salah kan ya kalau dari dulu aku bilang perbankan, dan ketika dulu lagi heboh resesi, ketika Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan akan waspada resesi, juga Pak Presiden Jokowi memperingatkan akan waspada resesi. Waktu itu aku sempat bikin satu video di YouTube M-Trade, dan dibahas di situ bahwa stock picknya yang paling kita andalin tuh perbankan waktu itu ya. Sekarang beda lagi nih. Sabtu nanti kita bahas di seminar window dressing cuantastik di mtrade.id/cuantastik. Anyway teman-teman, nggak usah terlalu khawatir mikirin resesi. Kenapa? Lebih mengerikan ketakutan akan resesi daripada resesi itu sendiri. Karena kalau kamu ketakutan akan resesi, itu jadinya kamu nggak bisa mikir secara objektif ya. Kalau kamu ketakutan ketakutan akan resesi, kamu nggak akan bisa ngambil peluang. Bentar ya, Gojeknya datang. Gojek datang, Mbak. Tolong dibukain. GoFood. Oke, aku WA dulu mbakku, anakku, karena makanannya anakku datang, jadi aku kasih tahu. Nah, Gojek datang, dibukain ya. Oke. Sorry ya. Katanya udah ketinggian, bener, udah ketinggian sih memang, dan sekarang juga ketinggian gitu. Tapi trennya naik ya. Memang udah ketinggian. Cuman secara monthly chart ya, kita nggak ngomong daily chart. Kalau monthly chart itu berarti diskonnya kemungkinan antara di Desember atau di Januari, dikit gitu. Anyway, nikmatin aja dulu teman-teman. Yang punya nikmatin, yang belum punya ya ditunggu aja. Kalau misalkan mau beli dikit aja, nanti pas turun nambah lagi. Kira-kira kayak gitu, dan congrats. Kemudian kita mau lihat untuk BMRI. Hari ini juga naik, tapi habis itu turun lagi, udah agak ketinggian BMRI-nya, udah naiknya paling cepat. Aku langsung skip ke BBNI nih ya. Yang paling cakep sebenarnya dari 4 itu adalah patternnya dari BBNI. BBNI ini dia breakout dari pattern flag ya. Di sini ada pattern flag, dan kalau teman-teman zoom out lebih jauh lagi, dia itu breakout dari pattern cup with handle gede. Segini nih, pling ya. Jadi 1 dari 4 ini boleh teman-teman ya. Yang ngamuk bukan cuman BCA kok, ini BNI-nya juga dia ngamuk juga. Dari 4 saham perbankan ini, emiten perbankan, kinerja yang paling bagus mana? Semuanya bagus. Cuman memang kalau secara laba yang tahun ini paling tinggi itu justru malah BRI, si kembang desa BRI. BRI ini targetnya berapa? Sekitaran 11.500 sampai 12.000-an, kemungkinan tercapai di Desember atau Januari. Abis itu waspada koreksi ya teman-teman ya. Oke, Miss Property dong dibahas. Properti sih singkat cerita sebenarnya dia lagi di area support yang teman-teman boleh tabur juga sih sebenarnya. Aku kapan hari kan ada beli saham properti ya, nggak banyak sih ya, ada nabung-nabung saham properti gitu. Terus pas yang namanya manusia ya, pas BNI naik tinggi, BCA naik tinggi, kadang aku mikir, tahu gitu tak masukin ke saham perbankan ya? Tahu gitu. Pernah nggak mikir kayak gitu teman-teman? Yang namanya trader atau investor tuh seringkali mikirnya tahu gitu. Jadi ya anyway, terima sajalah ya, terima saja. Terima rezeki yang kita terima saat ini, yang kita miliki saat ini.
Oke, terus masih bisa beli BBNI nggak sih? Kalau kalian nanya masih bisa beli nggak, artinya nanya masih bisa naik nggak? Masih bisa naik. Cuman secara monthly BCA dan BMRI dua ini chartnya udah ketinggian. Jadi kalau misalkan ada koreksi-koreksi dikit ya jangan nyesel, karena itu koreksi normal untuk naik lagi gitu loh. Jadi kalau ditanya belum punya sama sekali mau beli sekarang boleh nggak? Silahkan, nggak apa-apa. Seperti yang aku bilang tadi, aku bercita-cita pengen jadi pemegang saham BCA yang gede banget. Jadi aku memotivasi diriku untuk beli lagi nanti pas turun. Dan kalau bisa sih ya, kalau bisa aku akan belinya tuh di account yang terpisah supaya harganya tuh nggak ke average. Kalau ke average pun ya mesti dicatat di portfolio yang sama tuh mesti dicatat. Aku biasanya kalau beli saham gede gini yang aku untuk investasi jangka panjang itu satu harga. Atau kalau misalkan beda harga, misalkan ya 10.000 sama 9.900 itu masih nggak apa-apa. 9950, 98 itu masih nggak apa-apa. Itu aku anggap satu harga. Tapi kalau misalkan udah beli di 5.000 terus di 10.000-nya mau beli lagi nih, jadi ceritanya average up, udah naik turun, koreksi pada saat dia udah naik tinggi terus turun lagi misalkan ke 10.000, aku mau beli lagi nih, most likely aku akan beli di account yang terpisah, di rekening saham yang terpisah. Kenapa? Karena aku nggak suka harganya ke average gitu, kecuali secara lotnya itu sama. Jadi kalau lotnya sama itu average-nya tuh hitungannya bener. Karena gini, harga average di sekuritas, kalau misalkan kamu beli saham ini ya, beli saham A, terus kamu beli lagi saham A, terus kamu jual saham A ini sebagian, kamu beli lagi, itu average-nya ngaco, harga average-nya ngaco. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Jadi misalkan aku beli di 5.000 sebanyak misalkan ya 100 lot gitu, terus kemudian aku beli lagi di 10.000, aku akan belinya sama di sekitaran 100 lot jika dalam satu portfolio, dalam satu account, karena aku nggak mau harga average-nya ngaco gitu. Dulu banget tuh aku suka nyatetin sendiri di Excel terpisah, tapi sekarang males lah ya, kayak harus update Excel terus gitu. Anyway, itu plan untuk investingnya. Banyak RDN ya, ya nggak harus ditiru sih, itu saya sih agak-agak OCD mungkin ya. Agak OCD, nggak harus sebenarnya, yang penting judulnya cuan. Kamu di satu RDN juga nggak apa-apa, kalau mau nyatetin di Excel juga nggak apa-apa, yang penting rajin nyatet gitu, karena aku sibuk agak-agak males nyatet. Oke, yang kedua, selain saham perbankan gede yang hari ini market value-nya lumayan besar, transaksinya ada di TLKM 1,6 triliun rupiah. Dan yang menarik untuk TLKM ini, dia tuh sebenarnya mengalami kerugian investasi dari investasi saham GoTo atau Gojek Tokopedia ya. Jadi sekitar, kami cek nilai kerugian investasinya tuh sekitaran 1 triliun lebih. Aku cek dulu ya. Jadi sorry, aduh, aku kalau ngomong angkanya nanti kalian ini nggak ya? Oke. TLKM, tapi aku pakai disclaimer aja lah ya teman-teman semua ya. TLKM ini dia investasi ke GoTo tuh nggak diketahui detailnya, tapi untuk kerugian investasinya ini dari sumber yang kita dapat, nanti tanya Coach Tasya aja ya, ini sumbernya dari mana. Per September kemarin itu kerugian investasinya 3,08 triliun rupiah Telkom ke GoTo. Dan kita nggak tahu ini kerugian ini realized atau floating. Kemungkinan sih floating ya. Jadi kita nggak tahu ini realized atau floating, kita lagi masih cari info. Terus kemudian untuk ASII sendiri, ASII ini juga dia ada investasi ke Gojek Tokopedia yang sebelumnya tuh cuan, tapi kemudian per September kemarin ASII itu sebenarnya masih cuan 1,08 triliun rupiah dari investasinya ke Gojek Tokopedia. Cuman sekarang jadi agak rugi, tapi ASII ini dia dapat harga tuh lebih murah daripada TLKM pas investasi di GoTo gitu. Jadi untuk kondisi saat ini, per hari ini ya, ASII itu kerugian investasinya, ini asumsi dengan
average price di 189 ya. ASII ini asumsinya juga nggak nambah porsi lagi di GoTo. Kerugian investasinya di GoTo tuh 679 miliar, disclaimer on. Kita sumbernya lihat dari laporan keuangan per September kemarin. Sedangkan kalau yang kondisi saat ini kita hitung-hitung sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada meleset atau beda-beda dikit ya mohon dimaafkan. Tapi asumsinya sekarang udah mulai rugi investasinya ASII ke GoTo karena September kemarin itu cuan investasinya cuma sekitaran 1 triliun aja, dan ini turunnya udah 37,8% sejak akhir September kemarin gitu. Jadi ya nggak heran kalau TLKM dan ASII turun. Tapi gimana ya teman-teman, prospeknya ASII ini aku masih optimis sih sama ASII ya. Dan kalau diperhatikan saat ini GoTo udah di bawah banget kayak gini, ASI ini kerugian investasinya terhadap GoTo tuh nggak begitu besar gitu. Wah 800 triliun nggak gede toh. Ini asumsi juga teman-teman. Jadi perhitungan kita berdasarkan laporan keuangan September kemarin, terus kita hitung, kita tarik turun dari turunnya harga GoTo, asumsinya dia nggak ada nambah saham GoTo lagi. Menurut aku sih masih oke. Jadi masih murah harga dia di GoTo. Terus justru kalau menurut aku ASII ini waktunya untuk beli buat para investor, buat teman-teman investor. Mungkin teman-teman mikir nih, wah beli terus lah wong dia turun, kalau duitnya banyak mah nggak apa-apa. Betul sekali, kalau duitnya banyak mah silahkan beli dikit-dikit, nambah-nambah terus ya. Tapi kalau duitnya dikit ya tunggulah sekitaran level 5825 sampai 6 ribuan untuk investing. Tapi kalau untuk trading sewaktu-waktu kita bisa masuk, dan kita akan kabarin di mtrade. Ini mtrade hari ini promo terakhir 10 bulan, langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Jangan lupa teman-teman, di kanan bawah ada tombol panah segitiga, silahkan diklik, di-share ke teman-temanmu semuanya supaya mereka juga bisa dapat manfaat dari investasi saham. Oke, sekarang kita lihat Gojek Tokopedia-nya gimana. Hari ini GoTo itu buka lock up period. Let me check. Nanti dampaknya apa ke ASI dan TLKM serta katalis saham big cap perbankan ini naik, nanti kita bahas bareng Coach Tasya juga ya. Dan terutama kita akan bahas bareng Coach Tasya tuh nanti tentang inflasi Indonesia gimana gitu. Aku akan cek untuk Gojek Tokopedia. Hari ini dibuka lock up-nya untuk investor-investor saham yang seri A. Nah, ada sekitar 1,1 triliun lembar saham seri A yang bukan merupakan pemilik saham dengan hak multiple yang berpotensi bisa dijual dengan dibukanya lock up period ini. Ya, jadi siapa sih pemilik saham seri A Gojek Tokopedia? Kita buka-bukaan aja ya. Ada Garibaldi Thohir, itu punya sekitaran 0,09% atau 1,05 miliar lembar saham. Kemudian ada GoTo People First Fund, itu 106,9 miliar 9,093 atau 9,03%. SVT GT Subco Singapore itu 103,1 miliar atau 8,71%. Kemudian Taobao China Holding itu 104,77 miliar atau 8,84%. Masyarakat punya 40,6 miliar atau 3,43%. Serta pihak dengan kepemilikan kurang dari 5% itu ada 745,6 miliar atau 62,96%. Nah, meskipun hari ini ada potensi koreksi lanjutan pasca lock up period dibuka besok-besok juga ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata investor dengan level harga saat ini tuh di all time low, investor-investor gede ini kayaknya bakalan mereka mikir deh, rugi deh jualan di harga saat ini. Jadi belum tentu mereka akan ngeguyur lagi, ngeguyur jatuh tuh belum tentu. Meskipun ya pastinya tetap ada yang jualan. Dan kalau kita memperhitungkan sebenarnya dia turunnya tuh nggak akan sampai jauh lagi. Hari ini volume transaksinya masih gede dan masih downtrend. Jangan dibeli dulu. Cuman aku ngomong itu tadi untuk kasih tahu teman-teman jangan terlalu panik dengan GoTo ya, jangan terlalu panik dengan GoTo. Anyway, ya badai pasti berlalu dan nanti akan datang badai yang lain. Oke,
Ada juga yang nanya di sini apa kabar saham Gudang Garam. By the way, untuk watchlist trading kita itu akan dibahas di morning briefing besok jam 8.15 pagi khusus untuk user VIP M-Trade. Aku mau bahas sekarang Gudang Garam. Banyak yang nanya Gudang Garam, kenapa Gudang Garam turun? Lagi semangat saya guys. Entah kenapa lagi semangat. Aku kalau buka IG live lihat kalian langsung semangat, apalagi hari ini yang view udah banyak yang tahu IG live-nya jam 7, senang saya. Gudang Garam jatuh banget, volume gede. Karena apa? Simple aja, dia di-delete dari MSCI Global Standard Index List. Jadi ya investor-investor reksadana, fund manager reksadana ada ngebuang di sini. Terus ada juga yang nanya ADMR, Adaro Minerals, gimana kabarnya? Adaro Minerals hari ini dia juga jatuhnya nggak seberapa, tapi volume transaksinya lumayan gede. Hindari dulu guys, hindarin dulu. Kenapa? Karena sebenarnya efektif rebalancing tuh besok ya, besok. Tapi sekarang investor-investor gede mereka udah antisipasi, sehingga ADMR nih juga kena getahnya karena dia dijual ya, dia di-delete dari MSCI Global Standard Index List. Dan satu lagi yang di-delete dari MSCI Global Standard Index List, tahu nggak apa nih? Saham TBIG. Jadi kalau ditanya apakah besok masih akan ada fluktuasi terkait dengan rebalancing dari MSCI, masih bisa ya. Jadi besok masih ada potensi rebalancing ini. Nah teman-teman boleh cek. Oke, Lola komputer aku sebentar ya, sambil nunggu TBIG. Rebalancing tuh apa sih? Rebalancing tuh bahasa manusianya ngerombak portfolio. Jadi MSCI ini Morgan Stanley Capital International, mereka tuh bikin beberapa indeks. Ada yang namanya Standard Index List, ada yang namanya Small Cap Index List. Nah kalau sama-sama dimasukin ke situ, itu menjadi satu benchmark buat reksadana atau fund manager reksadana untuk mereka mengikuti portfolio MSCI ini. Mengikuti itu nggak persis plek ya, tapi jadi satu acuan untuk mereka juga membenahi portfolio reksadananya, akan melakukan rebalancing juga. Mengapa demikian? Karena mereka nggak mau kinerjanya itu di bawah dari MSCI, paling enggak kinerjanya tuh mirip-mirip dengan MSCI atau lebih tinggi, dan juga kinerjanya dari reksadana ini diharapkan lebih tinggi daripada IHSG itu sendiri gitu. Maka dari itu secara logika wajar dong kalau mereka berburu saham-saham berkapitalisasi besar dan juga saham-saham yang disukai oleh investor gede. Simpelnya saham-saham yang masuk ke MSCI ini disukai oleh investor besar. Dan kalau buat aku pribadi lebih menarik ngelihat list MSCI ini daripada LQ45. Ya, LQ45 tuh aktif aja sih sebenarnya. Tapi kalau yang MSCI ini memang pilihan gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk TBIG. Siapa di sini yang sakit tenggorokan, kawan-kawan? Oke, TBIG hari ini volume transaksinya gede banget, di-delete tapi kok hijau gimana? Nah, lihat dulu teman-teman, hati-hati kalau ngelihat yang intraday itu jangan teman-teman langsung lihat chart daily-nya kayak gini ya. Wah, ini volumenya gede hijau. Cek dua kali di intraday-nya. Gimana nih di intraday-nya, apakah dia banyak yang dibeli atau banyak yang dijual? Kita lihat dari jam 9 itu di sini sempat naik terus kemudian turun lagi. Yang menarik anomali dari TBIG ini malah banyak pas di sini ini malah hijau nih teman-teman ya. Kita coba lihat ya, ini 1,3 triliun transaksinya TBIG. Aku cek deh. Oke, aku cek dulu ya TBIG ini banyak yang buy atau sell. Oke, terus kemudian sabar ya. Sabar ya.
MSCI Standard Index List. Oke. Ya, tentang MSCI kita bahas besok lagi deh teman-teman ya. Kita lanjut bahas saham yang lain. Oh, yang small cap belum dibahas. Small cap yang ditambahkan edition di sini ada BP, Bukalapak, Bumi, dan Gudang Garam. Jadi Gudang Garam keluar dari big caps-nya, dari standarnya, terus masuk ke small cap-nya. Terus yang di delete dari small cap MSCI Index List ini ada ASA, MCAS, dan IPTV. Ya, jadi Bumi masuk ke small cap index list, kemudian ASA, MCAS, dan IPTV keluar dari MSCI small cap index list anyway. Cuantastic Dragon, prediksi analis saat Januari-Februari lalu optimis sekali, IHSG ke 8.000. Faktanya tidak sesegar ramalan. CC IHSG sekarang berapa sih? Fokusnya ke harga saham, sampai nggak ngecek IHSG. IHSG hari ini dia di angka 7081. Oke, mindsetnya kalau kita ngedenger proyeksi dari analis, yang namanya analisis saham itu sifatnya probability, bukan membaca bola ramal gitu loh. Makanya aku sering kali bilang udah ngeflow aja lah, semua tuh nggak usah terlalu banyak diramal-ramal. Window dressing ada nggak, kita melihat market ini atau saham atau chart itu benar-benar kayak kita ngebaca GPS, kita kayak ngebaca kayak Google Map gitu. Jadi pas perjalanan dari misal Solo ke Jakarta, oh tadinya lancar, terus ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu nih di jalan itu, jadi merah, macet. Oke, pilihannya gimana? Istirahat sebentar atau pilih jalan lain? Sama di saham juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi tadinya diprediksi bakalan resesi nih, tapi ternyata nggak jadi resesi nih. Waduh, ketiwas, nggak berani beli, ketakutan ya kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Terus taunya gimana dong? Misalkan diprediksi resesi, tapi ternyata potensinya bagus, chart technical. Jadi nggak usah terlalu banyak pakai perasaan, pakai chart. Ada bullish reversal masuk, ada breakout masuk, boleh ya. Jadi kalau ada breakdown, mau prediksinya sebagus apapun, tapi kalau breakdown ya keluar aja. Chart yang paling jujur. Kalau mau belajar charting dan strategi trading di Super Trader itu aku belum ada lagi workshop Super Trader, bisa daftar rerunnya langsung aja DM rerun workshop STE, rerun STE, nama email WhatsApp, nanti akan dikontak oleh tim admin kita. Pelaksanaannya lagi rerunnya kapan aku nggak hafal deh, pokoknya DM aja, DM aku boleh gitu. Dan kata mereka yang ikut rerun sih katanya enak, bisa di play ulang gitu. Katanya lebih enak daripada ngikut live workshopnya, bisa diulang-ulang gitu ya. Anyway, oke, semua saham tech hancur lebur, makanya wes jangan di saham tech dulu ya. Jadi banking dan consumer good. Oke, sekarang aku buka consumer good-nya teman-teman. Watchlist M-Trade akan dibahas besok di morning briefing M-Trade ya. Akan dibahas di morning briefing M-Trade. Aku hari ini bakalan bahas selain consumer good dikit doang, satu saham aja yang aku bahas di consumer good. Aku pengen bahas pulp and paper dan juga gas related, ada Pegas dan juga AGI. Tapi itu bukan watchlist M-Trade, watchlistnya dibahas di morning briefing besok. Oke, Indofood ada dalam portfolio M-Trade untuk jangka panjang, maksimal buy di 6350 dan hari ini naik. Volume transaksinya lumayan tinggi, wait and see dulu aja. Ini juga ditambahkan porsinya oleh investor, oleh fund manager reksadana. Jadi teman-teman kalau mau investasi jangka panjang silahkan. Kalau misalkan teman-teman mau trading, wait and see dulu. Kalau trading, M-Trade udah punya dari harga 6350. Jadi ya congrats yang udah ngikutin dan ngehold ya. Jadi ini untuk consumer good aku mau bahas satu aja, dan watchlist M-Trade akan dibahas besok di morning briefing. Sekarang kita mau bahas untuk sektor pulp and paper, ada Tekim dan juga ada INKP. INKP kita udah masuk dan Tekimnya kita lihat hari ini tadi mantul dari area support MA200. Jadi kita tadi ada masuk di Tekim
dan juga ngelihat dia punya result laporan keuangan masih bagus, tapi kita nggak expect tahun depan laporan keuangannya tetap akan sebagus itu. Jadi mungkin kita akan trading aja jangka pendek dan jangka menengah ya. Selama dia masih uptrend kita masih akan hold, tapi kalau udah nggak uptrend ya kita akan jual. Terus kemudian kita akan review untuk saham Pegas. Tadi M-Trade ada masuk di Pegas. Ilmu pasti itu science. 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya bener juga ya, pasti bener. Tapi kalau di saham nggak bisa gitu. Aku nanti mau curhat dikit, mau cerita dikit pengalaman aku dalam investasi saham dibandingkan dengan berbisnis. Sebelumnya aku mau update dulu. Ini ada update dari tim coach. Tebik itu hari ini banyakan jualnya meskipun volume transaksi tinggi. Tadi volume transaksi Tebik tinggi dan warnanya hijau di chart. Ini investor asing banyak net sell di Tebik 722,51 miliar. Dari transaksi 1,3 triliun itu banyakan jualnya daripada belinya. Oke, terus Pegas ya, Pegas dulu, random banget sih. Mau ngomong apa tadi, muter-muter. Pegas. Tadi ada naik juga, terus kemudian turun untuk trading aja jangka pendek. Oke, aku mau cerita untuk pengalaman trading aku dan juga pengalaman bisnis gini. Jadi teman-teman, aku terinspirasi tadi ada yang bilang trading itu nggak kayak ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Demikian pula dengan hidup ini dan dalam berbisnis. Dan dalam bekerja jadi karyawan pun juga nggak ada ilmu pasti gitu. Mungkin teman-teman berpikir kayak, wah aku dapat penghasilan yang pasti nih tiap bulan. Ternyata tiba-tiba ada banyak sekali hal yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak gelombang PHK dan lain-lain. Saya juga turut bersimpati buat teman-teman semuanya. Tapi aku mau cerita dari kacamata bisnis. Jadi aku ngembangin M-Trade ini kan juga udah dari 2016 sebenarnya, namanya sebelumnya Premium Access. 2019 jadi M-Trade. Nah, dari sini aku terpikir satu hal. 2 hari kemarin tuh aku baru nyadar pas aku bikin satu story tentang trading versus bisnis. Trading itu mirip banget kayak bisnis. Salah satu yang aku bisa highlight di sini, nanti aku bikinin YouTube selengkapnya, tapi yang aku bisa highlight di sini adalah mesti sama-sama berani menghadapi resiko. Jadi menghadapi resiko itu bukan dengan takut terus jadi nggak berani take action sama sekali, tapi bukan juga impulsif. Aku pernah mengalami keduanya. Ketika aku impulsif dalam trading saham, biasanya itu ketika sahamnya naik terus, ya, jadi tergoda untuk nambah modal terus. Ketika aku impulsif dalam bisnis tuh sama, ketika bisnisnya lagi yang subscribe banyak itu, terus kita investasi di banyak hal, infrastruktur, SDM dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya market, yang namanya ini kan pasti ada naik turun ya. Ketika pas turun, nah biasanya untuk trader itu nyangkut di atas, terus pas turun di bawah ada peluang masuk di bawah, udah nggak ada duit. Nah, ketika berbisnis saya juga pernah mengalami hal yang serupa gitu. Dan bedanya kalau di saham dan di bisnis, justru kalau buat aku pribadi, di saham itu justru malah lebih gampang dikendalikan. Kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu tuh cut loss-nya gampang. Tapi kalau di bisnis itu cut loss tidak semudah itu, teman-teman. Jadi, tapi tetap mindset-nya sama. Aku belajar banyak dari Berkshire Hathaway atau Warren Buffett, di mana cara mereka menyediakan cash itu bukan ketika market lagi turun, tapi ketika market lagi naik, ketika market lagi turun, mereka selalu prepare cash. Dan di sini aku mencoba untuk menahan diri, mengendalikan diri untuk gak masukin semua duitku ke saham gitu loh. Jadi di sini pelajaran pentingnya kita mesti bisa menahan diri. Kadang kita mesti stop dulu online tradingnya, terutama pas marketnya lagi naik-naik, kayak hari ini saham perbankan banyak naik gitu ya. Teman-teman mungkin yang euforia banyak masuk di situ, semuanya dimasukin di situ. Nah itu be very careful. Ketika market naik kita mesti ada cash, ketika market turun kita masih punya cash itu untuk beli. Sekarang sih belum terlalu euforia marketnya, tapi aku jaga-jaga aja. Tahun depan bisa uptrend mungkin. Kenapa? Wah, katanya tahun depan bakalan resesi, tahun depan bakalan turun. Sepengalaman saya yang baru dari tahun 2007, saya investasi saham. Banyak teman-teman lain yang udah punya pengalaman dari 98 dan seterusnya gitu. Aku baru dari tahun 2007.
Sepengalaman aku dari tahun 2007, ketika market itu dibilang bagus di tahun 2007, naik kencang, itu justru malah jatuh habis itu. Dan itu berulang beberapa kali ketika banyak orang pesimis, kayak nanti 2020 bakalan gelap nih, ini pandemi, habis case Jiwasraya juga waktu itu. Benar-benar 2019 tuh kering, kayak habis case Jiwasraya tuh marketnya tuh sepi banget. Terus pandemi pula, semua tuh udah kayak hopeless banget waktu itu. Teman-teman di saham udah kayak hawanya tuh nggak enak banget di 2020 awal. Apalagi ada pandemi. Siapa yang nyangka sih 2020 malah rally? 2021 rally sampai 2021 awal di sekuritas tuh semuanya pada pontang-panting untuk handle opening account. Jadi nggak ada yang tahu. Sekarang diprediksi 2023 hawa-hawanya tuh sekarang analisisnya pada nggak enak semua, ngomong kayak slow down, bakalan sepi, bakalan ini. Tapi aku berpikir belum tentu, teman-teman. Yang paling penting sekarang adalah kamu setia, kita semua setia, setiap hari diikutin terus. Makanya aku salut buat kalian yang ngikutin IG Live aku terus, dan juga member-member N-Trade. Kalian yang rajin ngikutin terus, kalian akan dapat polanya ketika nanti ada peluang masuk, kalian nggak akan ketinggalan. Justru sekarang ini masa menabur. Jadi pesan moralnya dari sini, pesan moral lagi udah kayak apa aja. Jadi pesan strategiknya sebenarnya, strategic thinkingnya gitu loh. Dari sini adalah ikutin satu cycle penuh dan jangan mikirin berita terlalu berlebihan, karena sepengalaman aku ketika dibilang jelek bisa jadi naik, dan ketika dibilang bagus bisa jadi turun. Itu ya teman-teman. Tarik napas dulu. Aku lupa panggil Coach Tasya. Sebentar ya, aku mau panggil Coach Tasya dulu. Aku mau update dikit. Kita lagi wait and see pidato Jerome Powell, Gubernur The Fed, yang akan pidato di Brookings Institution, membahas outlook ekonomi dan bursa tenaga kerja AS. Gak usah terlalu dipikirin. Pasti dia akan ngomong yang bakalan resesi atau gimana. Udah, tenang. Ya, di ngomong bakal resesi, nyatanya inflasi AS juga membaik kok gitu. Jadi tenang aja, gak usah dipikirin. Terus kemudian ini demo COVID di Guangzhou naik, ya gak usah dipikirin juga terlalu berlebihan, cukup tahu saja ya. Jadi cukup tahu aja, dan kita berharap lockdown di China ini dibuka, dampaknya ke Indonesia tuh sebenarnya lebih ke supply chain-nya. Jadi pabrik-pabrik di Indonesia itu bahan bakunya banyak, barang-barang dari China itu jadi mahal. Oke. Terus PMI manufaktur, kita lagi nunggu PMI manufaktur Indonesia. Ya masih nunggu sih, tetap diprediksi di atas angka 50 yang menunjukkan angka yang bagus. Dan sekarang kita akan invite Coach Tasya ke ikut IG Live ini tuh kayak gak bisa tidur. Terima kasih, aku kok seneng ya bacanya. Maklum ya, gue agak narsis dikit. Powell Jarno Aewes ya, Powell Jarno Aewes, pokoknya yang penting sahamku ijo gitu kan. Bentar, aku mau invite Coach Tasya. Tahu nggak teman-teman, ini aku lagi sakit gigi loh. Jadi kalau lagi sakit gigi makin semangat, tubuh miring. Aneh banget kan, di belakang gitu. Thank you as always. Dan malam hari ini ada promo N-Trade 10 bulan, bonus 10 bulan. Dan yang mau join ya silahkan. Wah, nanti jangan-jangan Desember bonusnya lebih banyak nih. Tapi marketnya udah naik dulu, jadi kamu udah cuan duluan kalau masuk sekarang. Dan nggak tahu juga Desember belum tentu ada promo yang kayak gini juga. Karena yang ngatur promo bukan saya. Dan promonya nggak di-plan jauh-jauh hari. Promonya tuh kayak ya ngeflow aja, Jack, ngikutin market. Oke, Coach Tasya, cantik sekali malam hari ini. Halo Miss. Coach Tasya, bikin Rerahar nggak bisa tidur malam hari ini karena nungguin Coach Tasya mau IG Live. Besok inflasi Indonesia rilis, gimana nih ekspektasinya? Ekspektasinya kita turun ya, inflasi melambat ke sekitar 5,5% lah kalau dibandingin periode sebelumnya kan 5,71%. Nah, turunnya kenapa? Karena kita tahu kan bulan ini tuh BI udah naikin suku bunga lagi sekitar 50 basis point, dan itu kenaikannya tuh udah yang keempat kalinya. Jadi ya emang
BI itu naikin suku bunga duluan biar menurunkan ekspektasi inflasi kayak gitu. Dan juga kalau kita ngelihat dari bulan-bulan lalu pemerintah tuh juga udah ngasih bansos ya, dan itu targetnya tuh udah mencapai sekitar 90% lebih. Jadi ya harusnya kita ekspektasinya daya beli masyarakat itu masih terjaga gitu ya. Dan sekarang kan harga komoditas juga mulai normalisasi. Jadi ya harusnya ketika daya beli masyarakat terjaga dan harga jual mungkin mulai normalisasi dari barang-barang, ya otomatis juga inflasi juga akan mulai melambat gitu ya. Walaupun memang target kita kan inflasi di 4%-an ya tahun depan. Jadi ya mungkin BI bulan ini masih bisa naikin suku bunga lagi, tapi kita belum tahu untuk penurunan maksudnya kenaikannya maksudnya itu berapa ya. Bisa aja turun dari yang sebelumnya 50 ya jadi 25. Kayak The Fed juga kan sama ya. Di AS mereka bilang kalau potensi juga bisa melambat kenaikannya dari 75 ke 50 gitu, Miss. Oke, oke. Coach Tasya, lockup GoTo dibuka hari ini. Dampaknya ke ASI dan LKM gimana? Oh, oke, oke. Kalau tentang GoTo memang hari ini lockup dibuka ya, tapi sebenarnya tuh walaupun yang pemegang saham seri A baru bisa jualan hari ini tuh market juga udah ngerespon dari kemarin-kemarin ya. Udah banyak yang antisipasi, jadi saham GoTo ini turun dan hari ini juga capai all time low di 153. Ya memang hubungannya sama ASII dan Telkom ini ya negatif ya, karena ketika harga saham turun artinya ya jumlah investasi yang ditaruh sama ASI sama Telkom ini juga turun. Tapi yang paling penting adalah kita ngehitung berapa sih persentase dibandingkan pendapatannya. Karena ternyata ya kayak tadi yang sebenarnya udah di-mention Miss Ellen ya, kayak ASII di kuartal 3 lalu itu mereka masih untung sekitar 1T gitu. Tapi kita lihat berdasarkan asumsi kita ada perhitungan sendiri ya, itu kita lihat kalau ASII itu punya rata-rata harga di 189. Jadi kalau sekarang harganya 153, ya berarti akan ada ruginya tuh 679 miliar. Tapi 679 miliar ini kalau bandingin sama pendapatan ASII kalau nggak salah di sekitar 221 T, ini tuh hanya sedikit gitu ya teman-teman perbandingannya. Jadi tentu aja kerugian dari investasi itu masih bisa dikompensasi sama pendapatannya ASII, dan selama bisnis model ASI masih menarik ya tentu aja masih bagus gitulah, masih akan ada positif lah laba bersihnya kayak gitu. Kemudian kalau dari Telkom ini juga sama, cuman Telkom ini bedanya dia invest di GoTo itu duluan dari tahun 2018, dan dia tuh dari obligasi dulu terus baru dikonversi dari saham jadi saham, dan ditambah lagi mereka nambah modal sekitar tahun 2021, makanya investasi mereka tuh lebih besar. Kalau nggak salah pas di kuartal 3 mereka tuh rugi di 3,08 T, dan kalau misalnya pakai asumsi harga sekarang ya di 153 mereka tuh ruginya bisa sampai 5T. Tapi 5T ini sekali lagi kalau kita bandingkan ke pendapatan, kan pendapatan Telkom kalau nggak salah per kuartal lalu tuh di atas 100 triliun gitu. Jadi ya 4 atau 5T dibandingkan 100-an juga ya sedikit gitu kan, persentasenya mungkin sekitar 4%-an gitu. Jadi ya kalau selama bisnis model Telkom juga masih bagus ya, ya artinya pendapatan itu dikurangi dengan beban kerugian investasi ya harusnya masih akan bisa ngompensasi, dan laba bersih juga masih bakal positif gitu. Jadi ya alih-alih kita cuma lihat dari investasi nih, ya emang ini ada potensi merugikan gitu, tapi kan dia juga masih punya operasional bisnis lain yang juga tentu aja atraktif, dan satu lagi valuasinya masih murah. Jadi kalau investor gitu ya pengen beli ya harusnya ini masih cukup oke gitu, tapi kita harus bisa antisipasi dari fluktuasi harga sahamnya juga. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Coach. Karena kayak gitu. Net profit dong, net profit GoTo mah belum cuan lah. Ntar aja ya, teman-teman. Kalau penasaran tentang ASI dan TLKM, ini akan ada live streamnya juga di YouTube Mtrade. Live stream atau recording sih 1 Desember jam 4 PM besok jam 4 sore bareng tim Coach Mtrade. Bakalan dibahas detail juga, lebih detail pastinya. Gratis teman-teman, subscribe YouTube Mtrade ya teman-teman ya. Nanti ke depan kayaknya saya juga akan alokasiin 1 hari itu ada live di Mtrade YouTube. Sabtu nanti ada seminar cuantastik bahas tentang window dressing, saham-saham apa aja yang potensial. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik. Oke, Tasya, Big Cap Banking naik lagi all time high nih BCA-nya. Katalisnya apa nih Tasya? Oke, nah ini sebenarnya kita juga udah ada rilis artikel Miss kemarin tentang BCA ya. Mungkin teman-teman bisa baca juga nih, download aplikasi Mtrade di bagian insight ya. Dan
singkat aja kalau dari banking big caps ya naik ya karena fundamentalnya bagus, profitabilitas juga pada solid kan. Apalagi BBRI kemarin juga naik profitabilitas atau laba bersih itu sampai 100%-an gitu. Jadi ya dengan fundamental yang bagus, profitabilitas yang solid ya asing itu masih masuk terus di situ. Bahkan selama year to date itu masih net buy terus di banking big caps. Dan terutama di BBCA ya hari ini juga kan naik banget, itu ada dari MSCI gitu yang hari ini rebalancing tadi juga udah sempat dibahas. Dan menariknya lagi kalau dari banking big caps itu likuiditas masih melimpah gitu, jadi rata-rata itu LDR atau loan to deposit ratio itu masih di bawah 94%. Jadi kalau masih di bawah 94% artinya deposit mereka tuh masih banyak gitu ya, atau dana kelolaan mereka yang bisa mereka gunakan untuk ekspansi penyaluran kredit itu tuh masih bisa teman-teman. Padahal sekarang kan suku bunga naik ya, tapi mereka masih bisa ekspansif gitu. Jadi ini yang merupakan langkah bagus, dan ketika penyaluran kredit itu ekspansif ya akselerasi ekonomi itu juga makin bagus gitu, karena kredit itu pada dasarnya digunakan sama sektor-sektor lain tuh jadi modal gitu. Nah inilah yang bikin bank-bank big caps tuh masih cukup oke gitu. Cuman kan ya karena harganya udah naik ya, udah all time high ya, kalau mau beli ya kita harus hati-hati, karena ya kalau udah tinggi ya orang-orang mau take profit juga sebenarnya wajar aja kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Miss. Cakep, 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 cakep. Oke, besok kita bahas lagi di morning briefing and thread. Sebelum ini tahu-tahu ntar IG live aku mati karena temperature-nya tinggi di HP aku. Jadi teman-teman langsung aja yang member and thread besok join morning briefing jam 8:15. Ada beberapa watch list untuk trading. Dan jangan lupa pantengin terus untuk real time stock pick-nya. Tetap semangat teman-teman semuanya, meskipun ekonomi lagi gonjang-ganjing naik turun. Aku tahu banget ngobrol dengan teman-teman yang pebisnis, yang garment, yang manufaktur, yang pabrik busa, yang inilah, semuanya pada ngeluh sama. Yang punya bank, punya BPR juga sama ngeluhnya. Yang bisnis properti ya sama ngeluhnya. Pokoknya tetap semangat, yang penting masih sehat ya. Thank you Coach Tasya, terima kasih buat semuanya. Salam solid, good night. Bye-bye semuanya. Bye.